Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Psikologi Agama, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perkembangan keagamaan pada lansia. Kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Jian Dewi Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 191221156, Elma Indriana dengan nomor induk mahasiswa 191221155, Anwar Abdul Majid dengan nomor induk mahasiswa 191221154. Yang pertama yaitu pengertian lansia. Proses menua atau aging adalah suatu proses alami semua makhluk hidup. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 Bab 5 Bagian kedua Pasal 13 Ayat 1 menyatakan bahwa manusia lanjut usia adalah seseorang yang usianya mengalami perubahan biologis, fisik, dan sosial. Ada dua pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, kapan seseorang itu tua, yaitu yang pertama pendekatan biologis. Pendekatan biologis adalah usia yang didasarkan pada kapasitas fisik atau biologis seseorang, atau biasa dikatakan seberapa jauh seseorang telah berkembang sepanjang rentang umur. Yang kedua yaitu usia kronologis, adalah usia seseorang yang didasarkan pada hitungan umur. Yang kedua yaitu batasan dan kelompok lansia. Mereka yang disebut lansia adalah mereka yang sudah memasuki usia lanjut 65 tahun ke atas. Terdapat beberapa versi dalam pembagian kelompok lansia berdasarkan batasan umur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lanjut usia meliputi yang pertama, usia pertengahan. Ialah kelompok usia 45 sampai 59 tahun. Yang kedua, lanjut usia antara 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga, lanjut usia tua antara 75 sampai 90 tahun. Yang keempat, sangat tua di atas 90 tahun. Dan yang kedua, menurut Departemen RI, lansia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu virilitas, masa persiapan usia yang menampakkan kematangan jiwa usia 55 sampai 59 tahun. Yang kedua, usia lanjut dini, kelompok yang mulai memasuki masa usia lanjut dini 60 sampai 64 tahun. Yang ketiga, lansia beresiko tinggi untuk menderita berbagai penyakit, yaitu lebih dari 65 tahun. Yang ketiga, menurut Josmas Dani atau psikolog dari Universitas Indonesia, membagi kedewasaan manusia menjadi 4 kelompok. Yang pertama, fase Luventus, usia 25 sampai 40 tahun. Yang kedua, fase virilitas, usia 40 sampai 50 tahun. Yang ketiga, fase Prasenium, usia 55 sampai 65 tahun. Yang terakhir, fase Senium, usia 65 tahun hingga tutup usia. Yang keempat, menurut Hurlock, lanjut usia dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pertama, early old age, usia 60 sampai 70 tahun. Yang kedua, advanced old age, usia 70 tahun ke atas. Dan yang terakhir, menurut Burns, lansia dibagi menjadi 4 tahap, yaitu young old, usia 60 sampai 69 tahun, middle age old, usia 70 tahun sampai 79 tahun, old, usia 80 sampai 89 tahun, dan yang terakhir very old, usia di atas 90 tahun ke atas. Kebutuhan agama pada lansia. Manusia yang dikatakan berusia lanjut yaitu ketika dia berusia 65 tahun. Dalam penilaian banyak orang, pada usia ini manusia sudah tidak produktif lagi. Kondisi fisik mereka rata-rata sudah menurun, sehingga banyak penyakit siap untuk mengganggu mereka. Dengan demikian, dia usia lanjut ini terkadang muncul semacam pemikiran bahwa mereka di sisa umur menunggu datangnya kematian. Mengenai kehidupan keagamaan manusia lanjut, menurut William James menyatakan bahwa sisi keagamaan yang sangat luas bisa tampak justru pada usia tua, ketika gejolak kehidupan seksualnya sudah berakhir. Satu, agama pada lansia. Seiring dengan meningkatnya usia pada masa orang dewasa lanjut,
tidak sulit bagi mereka untuk mengikuti acara keagamaan, melakukan kunjungan ke tempat ibadah, bergaul, dan sikap berbeda keinginan. Mereka tetap menunjukkan sikap yang lebih lunak. Agama sering dikaitkan dengan kematian, sesuatu yang bersifat pribadi. Ciri-ciri keagamaan lansia dapat diuraikan sebagai berikut. A. Kehidupan keagamaan usia lanjut. Usia sudah mencapai tingkat kematangan. B. Meningkatnya kecenderungan untuk menerima keagamaan yang berasal dari luar. C. Mulai muncul pengakuan terhadap realita tentang kehidupan akhir secara sungguh-sungguh. D. Sikap keagamaan cenderung mengarah pada kebutuhan saling cinta sesama manusia yang bersifat luhur. E. Timbul rasa takut kepada kematian. 2. Kematangan dan keagamaan. Kematangan atau kedewasaan seorang dalam beragama biasanya ditunjuk dengan kesadaran dan keyakinan yang teguh karena dianggap benar akan agama dianut dan dia memerlukan agama yang dianutnya. 3. Faktor yang menghambat keberagamaan. Dalam menunjukkan kematangan beragama terdapat beberapa hambatan karena tingkat kematangan beragama juga merupakan suatu perkembangan yaitu pada dasarnya dua faktor menyebabkan adanya hambatan, yaitu A. Faktor diri sendiri. Faktor diri sendiri berbagai menunjukkan dua kapasitas diri dan pengalaman. Kapasitas ini merupakan kemampuan ilmiah dalam menerima ajaran agama yang mereka anut. Dengan faktor kepengalaman, semakin luas pengalaman orang dalam bidang agama, maka akan semakin mantap dan stabil dalam mengerjakan aktivitas keagamaannya. Faktor dari luar. Yang dimaksud dengan faktor luar yaitu kondisi dan situasi lingkungan yang tidak banyak mereka kesempatan untuk berkembang, malah justru menganggap tidak perlu adanya perkembangan dari yang telah ada. Faktor-faktor tersebut antara lain tradisi tertentu dan berskala secara turun-temurun dari generasi berikutnya, dan kadang terasa oleh sebagai satu belum yang tidak selesai. Tradisi tersebut tidak diketahui dari mana asal-usul musabah, kapan, dan sebagai ceritanya. Dan itu yang saya jelaskan tentang kebutuhan agama dan lansia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Indriana, nomor induk mahasiswa 191221155. Saya ingin mempresentasikan tentang karakteristik keberagamaan pada lansia. Jiwa keagamaan pada lansia itu termasuk dalam aspek psikis, dan aspek psikis ini berpengaruh pada aspek fisik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kesehatan fisik seseorang itu dapat berpengaruh pada kesehatan mentalnya. Sikap keberagamaan pada lansia itu umumnya sangat luas karena didasari dari nilai-nilai yang telah dipilihnya. Sikap keberagamaan ini umumnya dilandasi oleh pemahaman tentang agama yang dianutnya. Beragama bagi lansia itu sudah merupakan tujuan hidup, bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Jadi lansia itu memiliki kestabilan dalam pandangan hidup beragama. Berikut merupakan beberapa karakteristik dari lansia. Yang pertama merupakan periode kemunduran. Disebut periode kemunduran karena mereka mengalami kemunduran psikis dan juga fisik. Kemunduran psikis itu dikarenakan mereka merasa tidak senang terhadap dirinya sendiri, sedangkan kemunduran fisik itu diakibatkan karena sel-sel tubuh yang juga ikut menua. Yang kedua, perbedaan individu pada efek menua. Proses menua itu akan mempengaruhi individu secara berbeda-beda. Hal ini dikarenakan karena faktor psikologi, sosial, ekonomi, pendidikan, dan juga jenis kelamin. Hal ini membuat lansia berbeda-beda dalam menyikapi proses menuanya. Intinya, sikap beragama pada lansia itu memiliki perspektif yang sangat luas karena didasarkan pada nilai-nilai yang telah dipilihnya. Selain itu, sikap keberagamaan ini umumnya dilandasi oleh pendalaman pengertian dan perluasan pemahaman tentang ajaran agama yang dianutnya. Dan beragama pada lansia itu sudah merupakan tujuan hidup, bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.